Halo teman-teman, kita udah nyampe negara Mesir nih, tepatnya di kota Alexandria. Dan kemarin kita udah jalan-jalan di kota Luxor dan melihat beberapa tempel bersejarah di sana. Hari ini pastinya kita akan ke piramid, ke Sphinx, dan lihat-lihat kota Alexandria. Kalian ikutin terus ya, tapi jangan lupa subscribe dan share video YouTube aku dulu, biar aku tambah semangat. Sind auch blond. Warum? Ägypten war. Tujuan pertama yang kita kunjungi di negara Mesir adalah kota Luxor. Jadi, pelabuhan tempat kapal kita bertengger namanya Pelabuhan Safaga. Luxor sendiri terletak di sebelah utara negara Mesir, tepatnya di tepi barat dan timur Sungai Nil. Perjalanan dari Pelabuhan Safaga ke Luxor sendiri butuh waktu sekitar 4 jam. Jadi pada hari itu lumayan melelahkan. Di sepanjang perjalanan menuju Luxor, di sebelah kiri banyak sekali lahan-lahan pertanian yang hijau dan subur yang menjadi sumber kehidupan masyarakat yang bisa kita lihat. Sementara di sebelah kanannya terdapat bangunan-bangunan baru dan pemukiman masyarakat Mesir yang berdiri 10 tahun terakhir. Kalau kita bicara soal Mesir dan bangunan yang bersejarah di negara ini, maka kita harus mengingat pelajaran sejarah waktu SMP dan SMA dulu. Jadi, sejarah Mesir kuno diawali di Mesir Hulu, salah satu lembah sempit di Sungai Nil. Kalian pasti sering dengar yang namanya Sungai Nil, salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang 6.400 km. Sumber Sungai Nil sendiri adalah mata air pegunungan Kilimanjaro di Afrika Utara. Dan muara akhir dari Sungai Nil adalah Laut Tengah. Sungai Nil disebut sebagai salah satu pembuluh darah Mesir yang menghidupi wilayah Mesir yang kering dan tandus. Makanya salah satu sejarawan yang berasal dari Yunani menyebutkan bahwa Mesir adalah hadiah dari Sungai Nil. Pengaturan dan distribusi Sungai Nil membutuhkan sebuah sistem pemerintahan. Dan disinilah terbentuk pemerintahan Mesir kuno yang juga dikenal dengan Parao atau Fir'aun. Jadi teman-teman, Fir'aun itu bukan hanya ada satu, tetapi di masa kerajaan Mesir kuno terdapat sekitar 86 raja-raja Fir'aun. Tapi inti dari video aku kali ini bukan mau ngomongin tentang sejarah Mesir kuno, namun menunjukkan tempat-tempat yang bersejarah yang masih bisa kalian lihat di masa sekarang. Oke, tempat yang pertama adalah Kolosal Memnos. Kolosal Memnos ini adalah salah satu patung batu yang berbentuk setengah badan Raja Ethiopia yang bernama Amenopis yang ketiga dengan posisi setengah duduk menatap ke arah Sungai Nil. Dua patung kolosal ini didirikan pada tahun 14 sebelum Masehi. Tingginya mencapai 77 meter di atas permukaan laut dan terletak di pintu masuk menuju tempel atau kuli Hatshepsut. Sayangnya, patung batu ini sudah banyak mengalami kerusakan. Dan setahu aku, informasi yang kita dapatkan, patung batu ini juga dalam proses perbaikan atau renovasi. Dari sini, kita hanya tinggal butuh perjalanan sekitar 10 menit untuk menuju salah satu kuil atau makam Raja Hatshepsut, atau sering juga dikenal dengan nama Al-Deir Al-Bahari. Ini salah satu kuil atau tempel yang wajib kalian kunjungi kalau kalian ke Luxor. Nah, di sini ada 64 raja Fir'aun yang dikuburkan dan ketika sampai di kawasan ini kalian akan takjub dengan hasil karya masyarakat Mesir kuno. Kuli ini termasuk salah satu kuil terindah di Mesir yang dibangun di masa kerajaan Fir'aun Hatshepsut pada abad ke-15 sebelum Masehi. Mungkin kalian bertanya-tanya, terus fungsi kuil ini saat ini apa?
Nah, kuil ini merupakan tempat penyimpanan mumi atau jasad-jasad Fir'aun yang telah diawetkan. Dan Raja Hatshepsut adalah salah satunya raja atau ratu perempuan yang sempat memimpin di masa kerajaan tua Mesir. Sayangnya, menurut informasi dari guide kita, banyak sekali warga-warga ataupun orang-orang dari luar yang mencuri harta kekayaan atau peninggalan raja-raja Fir'aun ini yang biasanya kuburannya itu terbuat dari emas. Makanya semua sisa-sisa kerajaan ini sudah tidak komplit lagi. Raja-raja Fir'aun dulu itu selalu dikuburkan di dalam peti yang terbuat dari emas, dan mereka selalu didandanin atau dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam peti itu dengan pakaian-pakaian yang juga terbuat dari emas dan juga diikutkan dengan harta-harta mereka. Nah, peninggalan ini sudah banyak yang dicuri oleh rakyat-rakyat yang tinggal di sekitar makam ini ataupun sudah diperjualbelikan ke luar negeri. Sayang banget sih menurut aku. Next, Karnak Temple. Kuil terbesar di Mesir yang juga dulu dipakai sebagai tempat ibadah yang tercatat sejak tahun 1979 sebagai warisan UNESCO. Nah, tempat ini juga wajib kalian kunjungi kalau kalian ke Mesir. Di sini kalian bisa melihat karya Raja Fir'aun Ramses yang kedua, dan ini hanya sekitar 500 km dari pusat kota Kairo. Raja Ramses yang kedua sempat memimpin Mesir kuno selama 66 tahun dan dikenal sebagai salah satu raja yang berperan penting di masa itu. Meskipun ada kerusakan di sana-sini, kuil ini termasuk unik dan sangat terpelihara. Kuil ini dulu dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan Amun-Re. Kalau kalian ke Karnak Temple, aku saranin kalian harus punya waktu yang cukup untuk bisa menikmati keajaiban dan keindahan temple ini. Karena temple ini memang juga dibangun di area yang sangat luas dan kalian bisa melihat tiang-tiang yang begitu tinggi dipenuhi dengan lukisan dan cerita-cerita dari kerajaan Mesir kuno. Yang selanjutnya adalah Luxor Temple. Setelah kuil Karnak atau Tempel Karnak, maka tempat yang juga kalian harus kunjungi kalau kalian ke Luxor adalah Luxor Temple. Jadi kedua kuil ini menjadi pusat peribadatan orang-orang Mesir zaman dulu. Dan dulu setiap tahun diadakan festival-festival arak-arakan dari kuil Luxor ke kuil Karnak yang cuman berjarak sekitar 3 km. Jadi di sini ada arak-arakan dan permainan musik, dan itu semua terdokumentasi atau digambarkan di dinding-dinding kuil yang pembuatannya dibikin dengan sistem pemahatan. Oke, itu dia tempat-tempat yang kita kunjungi di hari pertama pada saat kita ke Luxor. Di hari yang kedua adalah di Alexandria. Pastinya kapal kita juga bertengger di pelabuhan Alexandria. Pada hari itu tempat yang harus kita kunjungi adalah pastinya piramida dan Sphinx, patung berkepala manusia namun bertubuh singa. Piramida yang ada di kota Giza termasuk salah satu keajaiban dunia yang hingga saat ini masih bisa dilihat bukti-buktinya. Termasuk bahwa kemampuan teknologi dan arsitek itu sudah ada sejak di masa Mesir kuno. Piramid pertama sendiri sudah dibangun sekitar tahun 2630 sebelum Masehi di kota Memphis. Namun yang paling terkenal adalah seperti yang udah aku sebutin tadi, piramida di kota Giza. Oh ya, menurut sejarah ada sekitar 130-an piramida yang terkenal atau yang terlihat di kota Mesir. Piramid sendiri dibangun sebagai tempat penyimpanan jasad para raja dan yang paling terkenal yang sudah aku sebutin tadi, di Giza. Kota ini sendiri terletak di sebelah kota Kairo. Tempat terakhir yang kita kunjungi di hari kedua adalah National Museum Egypt Civilization atau NMEC yang terletak di Kairo.
Karena proses pembangunan museum yang sangat lama dan sangat complicated, akhirnya hanya beberapa bagian dari museum yang bisa diresmikan pada tahun 2017. Nah, di sini kalian bisa mengenal sejarah Mesir lebih detail dengan melihat 50.000 item peninggalan Mesir kuno, mulai dari zaman Firaun hingga zaman sekarang. Di salah satu bagian dari museum yang namanya Masa Emas Firaun, kalian bisa melihat jasad raja-raja Firaun yang asli yang sudah dimumifikasi atau diawetkan. Mumis-mumis ini khusus dipindahkan dari museum di mana selama ini mumi ini disimpan dan diletakkan. Namun kita sebagai pengunjung sama sekali nggak boleh bikin foto atau video dan penjagaannya sangat dijaga dengan ketat. Nah teman-teman, berkunjung ke dua kota yang udah aku ceritain tadi ini, betul-betul aku bisa merasakan betapa banyaknya cerita peradaban dan pemerintahan manusia yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Dan rasanya nggak cukup 2 hari untuk menjelajahi sejarah negara Mesir. Sayangnya, meski sudah di abad ke-21, negara Mesir masih terus berjuang mengatasi masalah-masalah di negara ini. Angka korupsi sangat tinggi, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin juga begitu besar, angka kelahiran sangat tinggi yang juga diikuti dengan angka kemiskinan dan kriminalitas. Sepanjang jalan Kairo nampak begitu banyak pengemis dan bangunan-bangunan rumah rakyat yang miskin, kotor dan tidak teratur. Dan salah satu pengalaman yang kurang mengenakan adalah ketika kami berkunjung ke piramid. Jadi begitu sampai di kawasan piramid, banyak sekali orang-orang yang memaksakan untuk membeli barang-barang jualan mereka atau meminta supaya mereka yang membuatkan foto buat kita, dan pastinya kita harus bayar, dan mereka itu sistem penawaran jasanya sangat-sangat agresif. Sebetulnya kita nggak punya waktu dan kesempatan untuk bisa menikmati atau melihat di sekitar kita karena mereka ini selalu mengikuti kita kemana-mana. But finally, aku bisa sarankan dan recommended banget untuk berkunjung ke negara Mesir kalau kalian memang ada kesempatan untuk bisa ke sana. Dan semoga vlog kali ini bisa memberikan inspirasi bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Thank you.